Hari ini kita akan membahas materi tentang kalor dan perpindahannya. Apa sih kalor itu? Kalor adalah bentuk energi yang secara alami itu berpindah dari benda yang suhunya lebih tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah. Simbol dari kalor yaitu Ki dan persatuan Joule. Ini adalah grafik pengaruh kalor terhadap perubahan suhu delta T, yang mana semakin rendah suatu suhu, maka wujud tersebut akan semakin padat seperti pada es. Di sini kalian semua pernah kan memasak mie instan? Nah, itu awal mulanya kan airnya dingin. Lalu ketika dipanaskan, air tersebut lama-kelamaan akan mendidih. Nah, peristiwa tersebut termasuk perubahan wujud berupa menguap. Untuk menghitung jumlah kalor, maka dapat menggunakan rumus Q sama dengan M kali C kali delta T, yang mana Q adalah energi kalor, M adalah massa benda, C adalah kalor jenis benda, dan delta T adalah perubahan suhu. Selanjutnya, kalor jenis adalah jumlah kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 kg suatu zat sebesar 1 K. Untuk menghitung kalor jenis dapat menggunakan rumus C sama dengan Q per M kali delta T. Ini adalah tabel kalor jenis. Jika dilihat pada tabel tersebut, maka dapat dikatakan bahwa aluminium itu memiliki kemampuan untuk menyerap kalor sebesar 900 Joule per kilogram derajat Celcius. Di sini ada contoh soal. Berapa kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 500 gram air dari suhu mula-mula 20 derajat Celcius menjadi 100 derajat Celcius dengan keterangan bahwa kalor jenis air sama dengan 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Maka untuk mengerjakan soal ini kita dapat menggunakan rumus Q sama dengan M kali C kali delta T, yang mana M sama dengan 0,5 kg, C sama dengan 4200 Joule per kilogram derajat Celcius dikali delta T-nya tadi kan dari yang mula-mula 20 derajat menjadi 100 derajat. Berarti 100 derajat dikurangi 20 derajat sama dengan 80 derajat. Sehingga hasilnya yaitu 168.000 atau bisa juga 1,68 kali 10 pangkat 6 Joule. Coba lihat gambar yang ada di sebelah kiri. Kalian masih ingat kan gambar tersebut? Ya, dari gambar tersebut dapat diketahui bahwa dari air ke es itu adalah proses membeku. Lalu dari es ke gas termasuk menyublim, dan begitu juga dengan seterusnya. Perubahan wujud itu ada dua, yang pertama yaitu melepaskan kalor dan yang kedua yaitu menerima kalor. Nah, yang pertama ini yaitu perubahan wujud yang melepaskan kalor, itu ada 3, yaitu membeku, mengembun, dan mengkristal. Selanjutnya perubahan wujud yang kedua yaitu yang menerima atau membutuhkan kalor, itu ada 3 juga, yaitu mencair atau melebur, menguap, dan juga menyublim. Kalor itu juga ada 2, yaitu kalor uap dan juga kalor lebur. Kalau kalor uap itu seperti dengan kalor embun yang dapat dihitung dengan menggunakan rumus Q sama dengan M kali U, yang mana Q adalah energi kalor yang diperlukan, M adalah massa zat, dan U adalah kalor didih atau kalor uap. Yang kedua yaitu kalor lebur sama dengan kalor beku. Ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus Q sama dengan M kali L, yang mana Q adalah energi kalor yang diperlukan, M adalah massa zat, dan juga L adalah kalor lebur. Sekarang kita aplikasikan ke soal contoh penerapan ya. Nah, di sini ada soal berapakah kalor yang diperlukan untuk meleburkan 5 kg air dalam keadaan beku atau es jika kalor lebur air es tersebut adalah 336.000 Joule per kilo. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita dapat menggunakan rumus Q sama dengan M kali L, yang mana M sebesar 5 kg, L sebesar 3,36 kali 10 pangkat 5 Joule per kilo, yang mana jika dikalikan hasilnya itu 16,8 kali 10 pangkat 5, dan dapat juga diubah menjadi 1,68 kali 10 pangkat 6 Joule. Nah, lalu kalor itu dapat berpindah dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah. Nah, gimana sih caranya? Yaitu ada konduksi, konveksi, dan juga radiasi. Yang pertama yaitu konduksi. Konduksi adalah perpindahan kalor yang terjadi melalui zat perantara, di mana partikel-partikel perantara itu tidak ikut berpindah. Jadi kalor itu hanya merambat saja, sedangkan zat padatnya itu hanya sebagai penghantar. Dan kalor ini itu berpindah dari ujung logam yang panas ke ujung logam yang dingin. Dan sebagai hasilnya, ujung yang dingin itu akan menjadi suhu yang panas. Dari daya hantar kalornya, zat itu juga dapat dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu konduktor, isolator, dan semikonduktor.
Yang kedua yaitu konveksi. Konveksi adalah perpindahan kalor yang terjadi melalui zat perantara, di mana partikel-partikel zat perantara itu ikut berpindah bersama-sama dengan kalor. Nah, perpindahan kalor ini dapat terjadi pada zat dan cair gas karena adanya perbedaan massa jenis zat saat partikel zat tersebut terkena panas. Dan yang ketiga yaitu radiasi. Apa sih radiasi itu? Radiasi adalah perpindahan kalor yang terjadi secara langsung dengan cara pancaran dan tanpa membutuhkan zat penentara. Seperti pada gambar tersebut terdapat api unggun. Selanjutnya yaitu contoh kalor dalam kehidupan itu ada 5. Yang pertama, pada malam hari yaitu bumi tidak menjadi dingin karena atmosfer ini berperan sebagai isolator. Yang kedua, pada siang hari yang teris sepatu dan sandal itu berfungsi sebagai isolator sehingga telapak kaki tidak terasa panas. Yang ketiga, pada gagang setrika itu dibuat dari plastik supaya tidak panas. Yang keempat yaitu di antara dinding termos ini dibuat hampa udara sehingga kalor itu tidak merambat secara konduksi dari dinding dalam ke dinding luar sehingga panas itu dapat dipertahankan. Dan yang kelima yaitu radiasi matahari ini digunakan untuk penguapan, semisal untuk penjempuran pakaian ataupun kristalisasi garam dari air laut. Baik, sekian untuk penjelasan materi tentang perubahan zat. Selanjutnya silahkan untuk mengerjakan lembar kerja peserta didik yang sudah Ibu cantumkan.